Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Diyar Muhammad Ihsan 185130015, Suci Marliani 185130021, Suhendi 185130030, dan Naina Bila Salwiyah 185140007. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas isometri dari mata kuliah Geometri Transformasi, yaitu kami akan membahas 10 soal yang telah dipelajari sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama yang akan saya sampaikan. Nah, soal yang pertama, diketahui garis G X, Y di mana X ditambah 2Y sama dengan 1 dan garis H X, Y di mana X-nya sama dengan 1. Nah, tentukanlah persamaan dari garis MGH dan MHG atau H aksen dan G aksen. Penyelesaiannya, kita cari G ini adalah X ditambah 2Y sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 dikurangi 2Y, dan garis H X sama dengan 1. Nah, maka ini adalah grafik awal dari soal tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan MGH atau H aksen diperlukan 2 titik. Nah, kita misalkan titiknya itu A dan B yang terletak pada garis H, maka perlu dicari MGA atau A aksen dan MGB atau B aksen. Nah, kita cari yang pertama titik A. Titik A merupakan titik potong garis G dan garis H. Nah, untuk mencarinya, kita tinggal substitusikan persamaan tadi di mana X-nya sama dengan 1 atau garis H, kemudian ke garis G atau X sama dengan 1 dikurangi 2Y. Maka didapatlah hasilnya Y sama dengan 0. Nah, jadi titik potong dari garis G dan H yaitu A sama dengan 1,0. Maka garis A aksennya atau MGA merupakan 1,0. Nah, karena A elemen dari G dan A elemen dari H. Oke, selanjutnya setelah titik A kita cari titik B. Titik B yang diambil adalah titik potong dari sumbu X dengan garis H. Nah, ini sumbu X-nya tidak terlihat ya, yaitu B sama dengan 1,0. Maka B aksen atau MGB adalah 0,-1. Persamaan H aksennya adalah MGH akan melalui titik A aksen dan B aksen, yaitu A aksen 1,0 dan B aksen 0,-1. Nah, yaitu kita lihat di sini ya. H aksen sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita substitusikan saja, di mana Y2-nya Y1-nya adalah 0, kemudian Y2-nya juga adalah -1, kemudian X-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 0. Nah, maka kita lihat di sini didapatlah hasilnya adalah sebagai berikut, di mana Y dikurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi garis H aksen atau MGH adalah Y kurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan H aksen, kita harus mencari G aksen atau MHG ya. Nah, untuk mencari G aksen diperlukan 2 titik. Kita misalkan titik A dan titik C yang terletak pada garis G, maka perlu dicari MHA dan MHC-nya. Nah, kita lihat di sini, titik A tadi sudah dikerjakan ya, merupakan titik potong antara garis G dan garis H. Nah, jawabannya tadi sudah didapat ya. Hasilnya adalah Y sama dengan 0. Jadi titik potongnya sudah dikerjakan karena A elemen dari G kemudian A juga elemen dari H, maka A adalah 1,0. Nah, selanjutnya kita akan cari koordinat titik C yang merupakan titik potong dari sumbu X dengan garis G, yaitu C sama dengan 1,0. Maka C aksen adalah 0,-1.
Jadi persamaan G aksen atau MHG akan melalui titik A 1,0 dan C aksen 0,-1. Nah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. G aksen sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka didapatkan hasilnya adalah Y dikurangi 0, kita substitusikan saja, kemudian per -1 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 1 dan 0 dikurangi 1. Nah, maka hasilnya adalah kita kali silang, maka negatif Y sama dengan negatif X tambah 1, maka Y kurangi X tambah 1 sama dengan 0. Nah, dapat terlihatlah grafiknya seperti ini. Jadi G aksen adalah MHG sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan X plus 1 sama dengan 0. Nah ya, ini penyelesaiannya sudah didapat. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Soalnya adalah diketahui garis K sama adalah X, Y, di mana 3X kurang Y tambah 4. Dan garis L adalah X, Y, di mana Y-nya sama dengan -2. Soalnya tentukanlah persamaan garis MKL dan MLK atau L aksen dan K aksen. Penyelesaian. Nah, ini adalah grafik awal dari soal tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan MKL atau L aksen diperlukan 2 titik. Kita misalkan titik A dan B, nah, yang terletak pada garis H dan garis L, maka perlu dicari MKA atau A aksennya dan MKB atau B aksennya. Selanjutnya kita cari yang pertama titik A. Titik A ini merupakan titik potong garis K dan L, maka dicari dengan metode substitusi. Nah, kita masukkan saja Y-nya kan sama dengan -2, kemudian 3X dikurangi Y tambah 4. Nah, maka kita substitusikan negatif Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Maka Y-nya adalah, nah kita lihat di sini hasilnya adalah X sama dengan -2. Nah, jadi titik A adalah -2, -2. Karena A ini merupakan elemen dari K dan A juga merupakan elemen dari L, maka A aksen sama dengan MKA sama dengan A, yaitu -2, -2. Selanjutnya kita cari titik B. Titik B merupakan titik potong garis L dan sumbu Y, nah yaitu B sama dengan 0,2. Maka B aksennya atau MKB adalah 2,0. Persamaan garis L aksen atau MKL ini akan melalui titik A dan titik B, yaitu titik A -2, -2 dan B 2,0, yaitu L aksen. Nah, kita cari di sini sesuai dengan rumus ya. Nah, L aksen L sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurang X1. Nah, L sama dengan, kita substitusikan saja, Y dikurangi -2 per 0 kurangi 2 sama dengan X dikurang -2 per 2 dikurang -2. Maka akan menjadi L sama dengan X plus 2 per -2 sama dengan X tambah 2 per 4. Nah, dari sini kita tinggal kali silang saja, maka didapatkan 4Y tambah 8 sama dengan 2X tambah 4. Nah, maka didapatlah sebuah persamaan, yaitu L aksennya adalah MKL sama dengan X, Y, di mana 3X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk menentukan persamaan garis MK atau K aksen diperlukan 2 titik. Nah, misalkan kita cari titik A dan C yang terletak pada garis K, maka perlu dicari MLA dan MLC-nya. Ini ada kesalahan tulis ya, harusnya C. Nah, titik A ini merupakan titik potong garis K dan L, dicari dengan metode substitusi. Nah, untuk langkahnya sudah dikerjakan ya untuk soal barusan. Didapatlah
MLK atau A aksen sama dengan negatif 2, negatif 2 karena A elemen K dan A juga elemen dari L. Nah selanjutnya kita cari koordinat titik C, yaitu titik potong antara garis K dengan sumbu Y, nah yaitu 0,4. Maka C aksennya atau MLC merupakan titik D, yaitu 0, negatif 2 adalah titik potong dari garis L dengan sumbu Y. Nah kita lihat di sini CD sama dengan YC dikurangi YD. Kita tinggal masukkan saja, sama dengan 4 dikurangi negatif 2, maka menjadi penjumlahan 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah karena sebuah isometri, maka DC aksen sama dengan CD sama dengan 6. Jadi C aksen sama dengan CD tambah DC aksen sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah kita misalkan C aksen di sini adalah X aksen dan Y aksen. Ordinat titik C aksen adalah 6,6 sama dengan 0, sehingga diperolehlah X aksen sama dengan X sama dengan 0 dan Y aksen sama dengan 0. Nah jadi didapatlah C aksennya adalah 0,0. Dari sini didapat K aksen akan melalui titik A yaitu negatif 2, negatif 2 dan C aksen 0,0, yaitu kita cari dengan rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah kita tinggal substitusikan saja. Nah didapatlah hasilnya sebagai berikut, dimana hasil akhirnya adalah 2Y dikurangi 2X sama dengan 0. Maaf ada gangguan sedikit. Nah dan ini adalah grafiknya ya, dapat dilihat di sini, dapat dipahami. Oke, jadi K aksen atau MLK merupakan sama dengan X, Y di mana 2X kurangi 2Y sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah diketahui garis C X, Y di mana Y kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0, dan garis D X, Y di mana Y dikurangi 2X dikurang 1 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan garis MCD dan MDC atau D aksen dan C aksennya. Nah penyelesaian ini adalah grafik awal soal tersebut di mana kedua garisnya sejajar. Selanjutnya kita cari persamaan garis C aksen atau MDC melalui titik negatif 7/2,0. Maaf ya, ini tulisannya agak tidak pas ya, karena saya merekam di handphone jadi agak belok sedikit. Nah dan H 0,7, yaitu kita dapat di sini C aksen sama dengan memasukkan rumus. Rumusnya ya ini terlalu kecil ya, ini harusnya ada Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah ini tidak kelihatan. Ada selanjutannya yaitu Y kurangi 0 per 7 kurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 7/2 per 0 dikurangi negatif 7/2. Nah di sini ada lanjutannya yaitu Y per 7 sama dengan X ditambah 7/2 per 7/2, dimana didapatlah 7Y sama dengan 14X ditambah 149, atau diperkecil lagi menjadi Y dikurangi 2X kurang 7 sama dengan 0. Nah didapatlah nilai C aksen atau MDC sama dengan X, Y di mana Y kurangi 2X kurangi 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan cari D aksen. D aksen ini akan melalui titik F yaitu negatif 5/2,0 dan G 0,5. Jadi persamaan dari D aksen atau MCD yaitu D aksen sama dengan, kita cari lagi dengan rumus yang tadi, Y kurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah didapatlah hasilnya adalah 5Y sama dengan 10X tambah 25, Y kurangi 2X kurangi 5 sama dengan 0. Nah jadi D aksennya didapatkan X, Y di mana Y kurangi 2X kurangi 5 sama dengan 0. Dan grafiknya terlihat sebagai berikut ini. Nah jadi garisnya akan terus sejajar.
Baik, yang selanjutnya yaitu untuk nomor 4. Nah, untuk soalnya jika A X, Y di mana Y sama dengan negatif X, dan B X, Y di mana 3Y sama dengan X ditambah 3, selidiki apakah titik A, negatif 2, negatif 4 terletak garis MA dalam kurung B. Nah, untuk penyelesaiannya gambar terlebih dahulu. Kemudian karena MA sebuah refleksi pada B, maka merupakan isometri. Menurut teorema, sebuah isometri menentukan garis menjadi garis. Dan MA dalam kurung B sama dengan B aksen, maka B aksen adalah sebuah garis. Titik C merupakan titik potong antara garis A dan B. Jadi C anggota dari A dan C anggota dari B. Karena C anggota dari A dan MA dalam kurung C sama dengan C, jadi B aksen akan melalui titik C. Ambil titik B negatif 3,0 dan A 0,1. Karena A, Y sama dengan negatif X, maka MA dalam kurung B sama dengan B aksen, dan MA dalam kurung A sama dengan A aksen. Jadi B aksen akan melalui titik C. Sehingga persamaan garis B aksen dengan B aksen besar dalam kurung 0,3 dan titik A aksen negatif 1,0. Maka kita masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sehingga Y dikurangi 0 per 3 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 1, 0 dikurangi negatif 1. Maka Y sama dengan 3X ditambah 1. Y sama dengan 3X ditambah 3. Jadi persamaan B aksen sama dengan Y dikurangi 3X ditambah 3, jadi B aksen sama dengan X, Y di mana Y sama dengan negatif 3X ditambah 3. Nah, kemudian akan diselidiki apakah A negatif 2, negatif 4 terletak pada garis B atau MA dalam kurung B. Substitusikan A negatif 2, negatif 4 pada Y sama dengan 3X ditambah 3. Maka B aksen sama dengan negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Negatif 4 sama dengan negatif 6 ditambah 3. Maka negatif 4 sama dengan negatif 3. Pernyataan tersebut salah. Jadi dapat disimpulkan bahwa A negatif 2, negatif 4 tidak terletak pada garis B aksen atau sama dengan MA dalam kurung B. Yang selanjutnya untuk nomor 5, suatu transformasi T ditentukan oleh T dalam kurung P X ditambah 1,2Y untuk semua P dalam kurung X, Y jika titik A 0,3 dan titik B 1, negatif 1. Tentukan A aksen sama dengan T dalam kurung A dan B aksen sama dengan T dalam kurung B. Tentukan pula persamaan A aksen B aksennya. Penyelesaian T dalam kurung P sama dengan X ditambah 1,2Y, Y aksen, P aksen, X, Y. Nah, untuk titik A 0,3 dan titik B 1, negatif 1. Maka A aksen sama dengan T dalam kurung A sama dengan 0 ditambah 1,2 dikali 3 sama dengan 1,6. Kemudian untuk B aksennya T dalam kurung B sama dengan 1 ditambah 1,2 dikali negatif 1 sama dengan 2, negatif 2. AB sama dengan Y dikurangi Y1.
per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah kemudian kita masukkan titiknya Y dikurangi negatif 1, 3 dikurangi per Y dikurangi negatif 1 per 3 dikurangi negatif 1 sama dengan X dikurangi 1 per 0 dikurangi 1. Maka Y ditambah 1 per 3 ditambah 1 sama dengan X dikurangi 1 per 0 dikurangi 1. Maka negatif Y dikurangi 1 sama dengan 4X dikurangi 4. Maka negatif Y sama dengan 4X dikurangi 4 ditambah 1. Maka persamaannya yaitu Y ditambah 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian untuk A aksen B aksen, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita masukkan Y1, Y2 dan X1, X2 nya dari titik A aksen dan B aksen. Nah sehingga Y dikurangi negatif 2 per 6 dikurangi negatif 2 sama dengan X dikurangi 2 per 1 dikurangi 2. Maka Y ditambah 2 per 8 sama dengan X dikurangi 2 per negatif 1. Negatif Y dikurangi negatif 2 sama dengan 8X dikurangi 6. Sehingga Y ditambah 8X dikurangi 16 ditambah 2 sama dengan 0. Maka Y ditambah 8X dikurangi 14 sama dengan 0. Jadi untuk persamaan A aksen B aksennya yaitu sama dengan Y ditambah 8X dikurangi 14 sama dengan 0. Kemudian untuk soal nomor 6, diketahui lingkaran K X, Y di mana X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah Y kurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4. T sebuah isometri yang memetakan titik A 2,3 pada A aksen 1, negatif 7. Tentukan persamaan himpunan T dalam kurung K dan apakah peta K juga lingkaran. Penyelesaiannya yaitu K sama dengan K yaitu X, Y di mana X kurangi 2 pangkat 2 ditambah Y dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 4. Maka A aksen sama dengan T dalam kurung A dengan A 2,3 dan A aksen 1, negatif 7. K merupakan pusat 2,3 dan R sama dengan 2. Karena A merupakan pusat K, maka A aksen sama dengan negatif 1, negatif 7 adalah pusat lingkaran K aksen sama dengan T dalam kurung K. Sehingga T dalam kurung K sama dengan X, Y di mana X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 7 kuadrat sama dengan 4. Jadi peta K juga lingkaran karena isometri bersifat mengawetkan besarnya sudut. Nah mungkin itu untuk penjelasan nomor 4 sampai 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke isometri langsung dan isometri lawan. Untuk nomor 1 diketahui sebuah titik A dan dua transformasi T dan S yang didefinisikan sebagai berikut. TA sama dengan A, SA sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, TP sama dengan P aksen dan SP sama dengan P double aksen. P aksen adalah titik tengah ruas garis AP, sedangkan A titik tengah garis P double aksen. Termasuk golongan manakah masing-masing transformasi S dan T itu? Maka penyelesaiannya adalah tadi sudah diketahui bahwa untuk TA-nya sama dengan A,
SA-nya sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan P aksen, SP sama dengan P double aksen. Nah, di sini kita mempunyai garis, itu ada titik P double aksen, A, P aksen, dan P. Nah, P aksen adalah titik tengah antara garis A dengan P. Kemudian, titik A juga merupakan titik tengah antara P dengan P double aksen. Pada gambar di atas diperoleh S isometri lawan, karena garis PA sama dengan garis negatif P aksen A. Dan T isometri langsung karena garis PA sama dengan garis P aksen A. Nomor 2, tentukan koordinat-koordinat titik P pada sumbu X sehingga sudut APO sama dengan sudut BPX. Diketahui bahwa A sama dengan 0,3 dan B sama dengan 6,5. Kak, untuk penyelesaiannya adalah sini sudah diketahui bahwa A-nya adalah 0,3 dan B-nya adalah 6,5. Kita misalkan dengan P yaitu X,0. Nah, di sini kita mempunyai grafiknya. Di sini ada titik A yaitu 0,3 dan titik B yaitu 6,5. Kita misalkan bahwa itu ada sudut alfa dan sudut beta. Agar sudut APB sama dengan sudut BPX, maka tan alfa sama dengan tan beta. Jadi hasilnya adalah untuk sudut APB yaitu 3/X dan sudut BPX sama dengan 5/6 kurangi X. Nah, di sini kita langsung tinggal kalikan silang saja. Maka hasilnya adalah 18 dikurangi 3X sama dengan 5X. 18 ini tinggal dipindah ruaskan jadi 5X ditambah 3X. 18 sama dengan 8X. X sama dengan 18/8. X sama dengan 9/4. Jadi agar sudut APB sama dengan sudut BPX, maka P-nya adalah 9/4,0. Selanjutnya yaitu nomor 3. Sebuah sinar memancar dari titik A 6,4 dan diarahkan ke titik P 2,2. Pada sebuah cermin yang digambar sebagai garis G adalah X, Y di mana Y sama dengan X. Pada sebuah garis H adalah X, Y di mana X sama dengan negatif 1. Sinar yang dipantulkan memotong garis H pada sebuah titik Z. Tentukan koordinat-koordinat titik Z. Penyelesaiannya, Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1. Langsung kita substitusikan saja. Y dikurangi 6 per 2 dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 4 per 2 dikurangi 4. Kita kalikan silang. Didapat hasil negatif 2 dikali Y dikurangi 6 sama dengan negatif 4 dikalikan X kurangi 4. Negatif 2Y ditambah 12 sama dengan negatif 4X ditambah 16. Negatif 2Y ditambah 12 ditambah 4X dikurangi 16 sama dengan 0. Maka didapat persamaan 2Y dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Jika X sama dengan negatif 1, maka 2Y kurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Langsung kita substitusikan saja nilai X-nya. 2Y dikurangi 4 dikalikan negatif 1 ditambah 4 sama dengan 0. 2Y ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0. Mohon maaf di sini tidak tertulis hasil persamaan akhirnya yaitu 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Ini akhir dari grafik himpunan penyelesaiannya. Bisa dilihat. Selanjutnya nomor 4.
Diketahui bahwa T dan S adalah padanan-padanan, sehingga untuk semua titik P berlaku TP sama dengan P aksen dan SP sama dengan P double aksen. W adalah sebuah fungsi yang didefinisikan untuk semua P sebagai WP sama dengan P double aksen. Apakah W suatu transformasi? Penyelesaiannya, W suatu fungsi sehingga untuk setiap titik P ada P double aksen anggota S, maka WP sama dengan P double aksen. Akan ditunjukkan bahwa W surjektif. Ambil sembarang titik A, X, Y, jelas titik A, X, Y, maka titik A aksen adalah X aksen, Y aksen. Maka titik A double aksen adalah X double aksen, Y double aksen. Atau titik A, X, Y, maka titik A double aksen adalah X double aksen, Y double aksen. Jadi, untuk setiap titik ada A double aksen anggota S, maka WP sama dengan P double aksen. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa W injektif. Ambil sebarang titik B, X, Y, dan C dengan B tidak sama dengan C. Jelas B, maka B double aksen sama dengan WB. C, maka C double aksen sama dengan WC. Dengan WB tidak sama dengan WC. Jadi, untuk setiap titik B dan C dengan B tidak sama dengan C, berlaku WB tidak sama dengan WC, sehingga W injektif. Dari 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa W merupakan suatu transformasi. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.